Intinya Honda Beat ini masih bisa buat untuk jalan laju. Oke, ini ada Honda Beat yang KCL atau Honda Beat starter kasar ya. Mungkin sudah sering saya kasih tahu mengenai tekanan full pump. Untuk standarnya itu tekanannya ada di angka 40 untuk Honda, jenis Honda yang FI, baik itu Beat maupun Vario maupun PCX, itu memiliki standar di angka 40 PSI. Kemudian pertanyaannya yang sering kawan-kawan itu lontarkan, apakah di tekanan 20 PSI mesin itu atau injeksi itu masih bisa menyemburkan bahan bakar? Kurang lebih kan seperti itu. Ini contoh kasus nyata bahwa tekanannya ini di angka 25 sampai 30, tetapi motor Beat ini masih jalan dengan normal, bahkan tidak mengalami kendala atau berbet sama sekali. Ini tekanannya 30, bahkan 30 kurang ya. Saya bilang itu 30 kurang. Tetapi untuk Honda Beat ini masih jalan normal, tidak berbet baik di RPM bawah maupun RPM atas. Ini saya kontak on. Nah, dia naik di angka 30 kurang. Saya matikan lagi, kemudian saya hidupkan kontaknya. Nah, dia hanya mampu naik di angka 29 PSI. Naik di angka 29 PSI. Tetapi seketika itu dia turun drastis di angka 0 langsung. Tetapi Honda ini, nah ini, tetapi motor ini masih nyala normal, tidak ada kendala atau tidak berbet lah. Ini saya bunyikan, nanti dia naik di angka 30. Ini tidak berbet, saya tiga tidak berbet. Intinya saya gas secara spontan, secara kontinu, sama, tidak ada berbet. Kenapa kok tidak berbet? Ya itulah hebatnya dari sistem ECU atau ECM daripada Honda itu sendiri. Karena kalau sistem FI itu ada istilah namanya itu full trim, kemudian altitude, kemudian sensor O2. Itu sangat berpengaruh, tetapi ini lebih ke altitude. Altitude itu dalam arti ya, intinya ECM ini sudah terbiasa membaca dalam kondisi rotak itu tekanannya itu melemah, seperti itu. Kemudian injektor itu mengirim sinyal ke ECM untuk menyemburkan debit BBM lebih besar, sehingga Beat ini tidak berbet di RPM bawah atau RPM atas. Tetapi ketika kalian atau kawan-kawan melakukan reset, baik reset mode atau reset ECM ke mode default atau mode standar pabrik, itu saya yakin bahwa motor Beat ini bahkan bisa mengalami mati. Mesin tidak bisa bunyi, kalau bunyi mungkin berbet. Ini makanya saya sering bilang jangan lakukan reset baik manual maupun secara otomatis memakai alat, baik itu memakai komputer atau memakai scanner gitu loh.
Ini kalau sekali di reset modenya, bagian ECM, mode defaultnya, atau intinya secara otomatis motor ini akan mati. Karena ini tekanannya, nah lama-lama tekanannya kadang di 32. Itulah hebatnya dari sistem full injeksi daripada pabrikan Honda. Mungkin kalau untuk yang bit-bit keluaran yang terbaru seperti generasi KOJ atau yang sekarang lah, kalau mengalami tekanan rotak seperti ini, saya yakin sudah tidak bisa mampu lagi untuk dibuat jalan laju. Ini seperti ini memang tekanannya di angka 31 lah katakan. Saat mesin bunyi itu angka 31, tetapi tidak berbet. Namun saya tidak berani untuk melakukan yang namanya reset ECM atau reset mode lah, katakan seperti itu. Biarkan intinya bahwa ECM ini sudah memiliki altitude, ya semacam ini, intinya sudah memiliki altitude, bahwa tekanan full pump lemah, kemudian injektor mengirimkan sinyal ke ECM untuk menyemburkan BBM lebih banyak. Itulah. Kalau misal nanti kok diganti rotak, kemudian tidak di reset secara sistematis, baik itu reset manual atau reset pakai scanner, reset mode, itu nanti juga sama, masih berbet karena injektornya itu membacanya boros. Sedangkan nanti rotaknya setelah dilakukan penggantian, rotaknya otomatis kan tekanannya 40 standar, berarti kan ketika dilakukan penggantian itu wajib dilakukan reset supaya nanti ECM-nya itu bisa membaca kembali seperti semula, seperti itu. Intinya Honda Beat ini masih bisa buat untuk jalan laju. Intinya motor ini kalau sekali di reset mode atau reset manual maupun secara otomatis pakai scanner, itu pasti nanti mati karena tekanan full pumpnya sudah di bawah angka 30, seperti itu ya. Ini contoh Honda Beat yang KCL atau Beat starter kasar yang Beat FI pertama. Nih, semoga bisa bermanfaat video saya ini. Terima kasih.